Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Tetap semangat meski kita dalam masa pandemi. Untuk pertemuan kali ini, Pak Fian akan menyampaikan materi tentang peduli lingkungan. Kalau kalian sudah siap, silahkan simak tayangan berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyak masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat kecil. Halo, tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Denny, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasihan. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau, karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang.
Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir dan mengular di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan? Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu, mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas setir kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang pentingnya kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Bahwa lingkungan itu ternyata sangat berdampak pada masa depan kita, pada kesehatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Pak Fian berharap kalian tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kalian agar selalu sehat. Mungkin itu saja pertemuan minggu ini, bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.